Ayatnya wakuna ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Fakula minha rogodan haisusi itu mah. Rogodan itu idhar, Pak. Jangan ya, didengungkan. Tinggallah kamu bersama pasanganmu. Nah, ini kuncinya. Wakuna ya Adam, uskun anta wa zaujuka. Tinggallah kamu bersama pasanganmu di surga, di jannah ini, bukan surga, di jannah ini, bersama pasangan. Pasangan itu apa? Emangnya istri? Coba, yang namanya azwaj, zaujah azwaj, apakah pasangannya itu pasti istri? Pasangan itu tidak berarti istri. Dalam hal ini pasangannya itu sebuah konsep. Kalau Adam itu pimpinan, zaujahnya, azwajnya adalah umatnya. Umat. Pasangan itu konsep keberpasangan. Aduh ngawur, Mbak, ini. Ada rupiah bener ini. Pasangannya perlu dirupiah. Ada pimpinan, ada bawahan. Itu partner lah. Partner pasangan. Itu college kalau bahasa sananya Inggris. Itu pasangan. Partner. Atau apa namanya? Ya komponen lah. Waduh, komponen yang elektronik ini ya. Eksponen dan komponen. Wah, dirupiah aja, Pak, ya. Pasangan. Nggak selalu istri. Kenapa? Coba, ini Anda tanyakan ke ustadz, ke guru ngaji kamu ya. Kamu tanya ke guru ngaji kamu. Kenapa kok wazaujuka? Wazaujuka. Kata gantinya kenapa wazaujuka? Zaujuka kan laki-laki. Kata ganti untuk laki-laki itu namanya zaujuka. Katanya sampean. Kalau perempuan wazaujatika. Tapi di Qur'annya ditulisnya wazaujuka. Gitu aja. Wazaujuka. Kata gantinya laki-laki. Apakah Adam homo? Ini dah. Pasangannya laki-laki. Sebenarnya ujung-ujungnya mau ke situ, teman-teman. Mau ke homo itu. Coba kamu tanyain. Blunder dulu ya. Kelenger guru ngaji ditanya begitu. Kelenger. Ya, ahli nausorop deh. Kelenger dia. Nggak bisa jawab. Memangnya dipukulin, Mbak ya, kok sampai mau kelenger? Di sini ya memang bukan perempuan. Memang pasangan dari Adam itu adalah partnernya. Ya, katanya sampean. Dan cerita Adam ini bukan menceritakan jannah dalam bentuk nanti di akhirat sorga di sono yang ada keajaiban dan bidadari macam-macam, itu bukan. Ya. Sehingga kita mesti mempertanyakan lagi nih. Cerita tentang asal muasal manusia, apa benar kecelakaan manusia itu atas gara-gara Adam makan buah kuldi? Wala taqrabu hazihi sajaro, dan kamu jangan dekati pohon itu. Fatakuna minaz zalimin. Mereka yang dekati adalah orang-orang yang zalim. Jangan dikritisi ini, teman-teman. Izin kami meluruskan, ini sangat bahaya. Beliau tadi mengeluarkan statement, apakah Adam itu homreng gitu ya? Bahaya kalau misalkan ditafsirkan tanpa dibarengi dengan ilmu. Nah, beliau ini membawakan ayat Al-Quran Suratul Baqarah di mana Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk berdiam di jannah atau di surga. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Kemudian Bapak ini mengklaim, katanya zauj di sana itu bukan kepada istrinya, bukan yang dimaksud pasangan, yakni istri daripada Nabi Adam laki-laki, sehingga dimaknai atau ditakwil ke makna yang lain. Sebetulnya bukan istrinya, bukan pasangannya suami istri, tetapi justru umatnya Nabi Adam alaihissalam. Karena di sana kalimatnya zaujuka, tidak zaujatuka. Baik, umat, teman-teman ya. Kita akan bahas terlebih dahulu. Yang pertama, terkait daripada zaujuka dan zaujatuka, itu tidak ada muskilah, tidak ada masalah di dalam bahasa Arab. Karena apa? Di dalam kamus, zaujuka itu maknanya pasangan, baik pasangan laki-laki atau pasangan perempuan. Jadi kalau misalkan tidak bias ya, teman-teman, udah jelas ya. Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah berfirman wa zaujuka, maka itu maknanya pasangan Nabi Adam dalam arti adalah istri daripada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa kita bisa mengetahui bahwa yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam adalah istri daripada Nabi Adam? Ada di kalimat selanjutnya. Karena domirnya Allah Subhanahu wa taala sudah nyatakan dengan domir musanna, artinya dua. Tidak domir berbentuk jama, tidak kum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun kalian berada. Jumpa lagi
Barusan kita sudah sama-sama nonton video teman-teman ya, di mana ada seseorang yang menggiring opini, yang membuat narasi di mana di sini seakan-akan Nabi Adam ini hombreng, teman-teman. Kurang lebihnya begitu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ini mau tanya, itu orang barusan itu siapa? Mungkin dari teman-teman di sini ada yang tahu, silakan komen ya. Karena saya jujur tidak tahu itu Bapak itu siapa. Cuman karena saya melihat video ini sudah mulai viral ya, banyak yang membahasnya, akhirnya saya juga ikut membahas ini. Sebenarnya kalau urusan masalah seperti tadi itu tidak perlulah sebenarnya dibahas teman-teman. Cuman karena ini masuknya ke media sosial, maka mau tidak mau memang harus ditanggapi. Karena seandainya itu tidak masuk ke media sosial, itu saya hanya menganggap orang pansos ya, ibaratnya anak kecil. Jadi tidak perlu kita tanggapi, walaupun harus kita tanggapi, ujung-ujungnya nanti hanya malah memperbesar masalah. Oke, sekarang kita kembali lagi ke pembahasan. Nah, yang mau saya tanyakan, ini orang itu siapa, kapasitasnya apa? Karena jujur teman-teman ya, selain saya tidak kenal barusan itu Bapak itu siapa, saya malah berkeyakinan sepertinya Bapak itu bukan Muslim. Karena saya lihat dari cara baca Al-Qur'annya ya, yang sudah kelihatan sekali kalau orang sudah ngerti Al-Qur'an, itu sudah jelas cara bacanya itu sudah berantakan ya. Belum sifatul huruf, makhrijul huruf, di mana idhar itu dibaca dengung, terus ibarat orang berjalan cara membacanya itu diseret. Nah, di situ sudah bukan kapasitasnya, seharusnya Bapak itu membahas seperti itu. Nah, kalau bukan kapasitasnya ya harusnya memang tidak perlu ditanggapi gitu. Cuman lagi-lagi karena ini di medsos, ya tidak mungkin itu kita hindari teman-teman. Nah, teman-teman, kalau mau membahas masalah itu, walaupun itu sebenarnya tidak harus dibahas kalau memang kita itu sebagai mukmin ya, yaitu orang Islam yang beriman, minimal harus latar belakangnya itu jelas. Muslim, ahli nahwu sorof, pendekatannya kepada Al-Quran dan hadis itu ada. Nah, di situ sebenarnya ujung-ujungnya ingin mematangkan bahwasanya dalam ayat sendiri itu supaya tidak ditakwil lagi. Zaujuka itu jangan ditakwil lagi bahwasanya itu seperti kata Bapak tadi ya, partner, komponen lah, kayak elektronik saja itu. Jadi ya memang benar seperti penjelasan Ustadz tadi bahwasanya zaujuka itu mau zaujuka, mau zaujatuka, mau zaujatika itu tidak ada makna yang lain untuk yang Allah bicarakan itu kepada Nabiullah Adam itu, yaitu istrinya. Nah, yang kedua teman-teman, saya justru malah curiga ini. Boleh kan saya curiga, jangan-jangan ya, Bapak tadinya itu yang hombreng atau homo. Coba aja dicek latar belakangnya apa. Kenapa teman-teman? Karena begini, berbicara paradigma, cara pandang, biasanya tidak jauh daripada karakteristik sifat daripada seseorang. Tidak jauh daripada itu. Nah, karena ini harusnya orang bodoh aja seperti saya ini ya. Saya ini kan basicnya peruqyah teman-teman. Jadi peruqyah seperti saya ini tidak mendalami agama sedalam para da'i. Karena kalau para da'i itu ustadz, kiai itu memang basicnya murni mendakwahkan agama. Jadi pembendaharaan ilmunya, nahwu sarrafnya, ayatnya, hadisnya seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Nah, itu sudah tidak diragukan lagi. Nah, orang seperti saya ini ya, itu sudah tidak perlu dijelasin lagi bahwasanya ketika itu yang dimaksud zaujuka itu adalah istrinya, gitu loh. Jadi tidak perlu. Nah,
Karena latar belakang ini terkadang yang mendasari, misal otak kita liberal. Maka kalau otak kita liberal, ketika kita bertemu dengan makna-makna yang bias, main itu pikirannya. Karakter liberalnya itu main. Kalau orang karakternya ekstrim, ya, maka ketika bertemu dengan ayat-ayat tertentu, ya bisa ekstrim. Contoh, temuilah dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menemukan orang-orang kafir itu bunuhlah. Nah, kalau orang ekstrim, apa yang terjadi? Ya dibunuh semua, di gereja dibunuh. Padahal nggak begitu. Itu adalah ayat nasi wal mansuh, di mana ayatnya itu masih berlaku, hukumnya tidak berlaku, karena itu berlaku pada waktu itu aja. Nah, sama seperti Bapak tadi itu, saya yakin ya, saya punya keyakinan, terindikasi itu bapaknya itu yang hombreng, gitu. Sehingga mengeluarkan statement cara berpikir seperti itu kepada Nabiullah Adam. Nah, pesan saya untuk si bapaknya itu, saya sebagai selaku peruqyah di sini, maka sebaiknya beliaunya itu atau dianya itu diruqyah, teman-teman. Perlu itu diruqyah. Jadi siapa tahu dengan diruqyah nanti otaknya bisa waras, bisa objektif, teman-teman. Itu saja ya tanggapan saya soal video yang mulai viral ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.